أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب
حسابا رب السماوات والأرض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-23 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir memanfaatkan malam yang berberkah ini untuk kita sama-sama membaca dan mempelajari warisan dan sunnah dari Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, yang merupakan hadis yang memiliki derajat kesahihan tertinggi karena diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kitab hadis kita ini adalah kitab yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Beliau memberi judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadirin sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab tentang haji. Dan pada malam hari ini insya-Allah kita akan membahas bab tentang hukum berbekam yang bagi orang yang muhrim dan juga hukum mencuci rambut, ya, badan atau mandi bagi orang yang sedang muhrim. Tapi sebelum kita bahas, kita mau meroja sedikit pelajaran yang telah kita ambil di pekan lalu. Ini ya, kuota trip ya. Belum pulang, lama. Oh, ini innalillahi wa inna ilaihi. Mertuanya ya.
Taib. Atau pula gitu. Rahimahullah. Apa judul bab yang kita telah pelajari pada pertemuan kita yang lalu? Dan berapa jumlah hadisnya? Dan siapa saja yang meriwayatkannya? Adapun judul babnya yaitu Babu Jawazi Bab Jawazi Babu Jawazi Babu Jawazi halki lil muhrim idza kana bihi adha wa wujubil fidyah li halqihi wa bayanu qadriha. Nah, bebas. Apa artinya itu? Bab bolehnya bagi seorang yang berihram untuk mencukur rambutnya idza kana bihi adha, apabila ada penyakit pada rambut atau kepalanya, sementara dia harus wajib membayar fidyah sebab dia mencukurnya, serta penjelasan tentang kadar dari fidyah tersebut. Taib, jayid. Berapa hadis yang dibahas? Ya. Hadis yang dibahas itu ada 2 hadis dari sahabat yang sama. Yang pertama dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, dan yang kedua itu sama dengan dari Ka'ab bin Ujrah, tapi diceritakan ada sahabat yang lainnya yang bertanya kepada beliau, dan beliau menceritakan tentang hadis tentang tentang fidyah, tentang berpuasa bagi orang yang mencukur rambut ketika berihram. Nah, jayid. Ba'dahu. Tadi disebutkan ada perbedaan antara hadis pertama dan hadis kedua. Bisa diperjelas apa perbedaannya? Perbedaan hadis pertama dan kedua. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Sedangkan hadis yang kedua adalah dari sahabat Abdullah bin Ma'qil, tapi juga dari sahabat yang sama, yaitu dari kisah Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Taib, ahsan. Apa kisah secara ringkasan dari kejadian pada Ka'ab bin Ujrah? Apa masalahnya beliau? Masalah beliau itu mengenai serangga di kepalanya. Padahal beliau sedang umroh. Sedang ihram. Iya. Lalu apa solusinya? Dibolehkan mencukur, akan tetapi puasa 3 hari dan membayar fidyah. Taib. Disebutkan bahwa beliau adalah sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa itu? Ka'ab bin Ujrah. Kejadian beliau sebagai sebab turunnya ayat. Ayat apa itu? Al-Baqarah, Ustaz, ayat 196. Iya. Apa itu ayatnya? Siapa yang tahu? Syahidnya saja di ayat, tidak usah semuanya. Syahid dalam ayatnya. Artinya potongan ayat yang terkait dengan masalah itu. Tadi ada yang di belakang angkat tangan. Tidak jadi. Fadhal. Poinnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajjal wal umrah. Baca. Antum hafal? Ya. Yang paling penting syahidnya ya, tapi tidak apa-apa kalau mau baca semuanya. Syahid itu maksudnya
ayat yang langsung berkenaan dengan masalah itu. Karena kadang ayat panjang dan tidak semuanya berkaitan dengan masalah itu. Tapi kita mau maudhi asyahid. Artinya potongan ayat yang berkenaan dengan masalah yang kita tanyakan. Yang mana itu? Pakai mic. Dibaca dari awal. Terserah antum. Minimal baca maudhi asyahid. Artinya potongan ayat yang terkait dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. So ulangi sampai. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahriku ru'usakum fidayatu fidayatu mahillah fa in uhsirtum wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadayu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, baik, cukup. Di ayat ini menyebutkan 3 pilihan hukuman atau fidyah ya, fidyah denda bagi orang yang terpaksa mencukur rambutnya atau yang tidak bisa menyempurnakan karena satu uzur. Apa itu? Silakan yang lain. Dan kaitkan dengan hadis kita ini. Dalam ayat apa disebutkan? Artinya saja. Oh, yang disebutkan itu bersedekah, kemudian kok urutannya di ayat berpuasa, bersedekah, kemudian berkurban. Baik. Kaitannya dengan hadis kita ini menyebutkan sama dengan ayat atau lebih rinci? Hadisnya lebih rinci, Lebih rinci. Baik. Yang lain. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hal ini? Ayat sebutkan secara global, secara mujmal, dan hadis merinci. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Faedah yang bisa diambil Ustaz adalah bahwa hadis tersebut menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih secara global. Baik, jayid. Terakhir, ada satu faedah yang disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu terkait dengan beliau dan ayat yang turun kepada beliau. Apa itu? Ada hal yang terakhir yang beliau sebutkan terkait dengan ini, bahwa ayat ini turun karena kasus beliau. Tapi gimana, Fadhil? Yang pertama, ayat ini turun hanya untuk pribadi beliau, tapi karena turun pertama kali kepada beliau, ya, atau hanya untuk beliau? hanya untuk beliau. Terus berkembang dengan berlaku untuk seluruh. Berlaku kepada seluruh umat. Umat, ya, jayid. Apa bahasa kaidahnya itu? Bahwa dia berlaku, ada turun karena kasus tertentu, namun akhirnya hukumnya berlaku secara umum. Ada yang tahu? Baik. Ada yang tahu?
la bi khusus as-sabab. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Bab berikutnya, babu jawazi al-hijamati lil muhrim. Bab tentang bolehnya berbekam bagi orang yang sedang ihram. Ada satu hadis yang ringkas yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-751, hadisu Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, wa huwa muhrimun, padahal beliau sedang ihram, bilahyi jamalin, yaitu di tempat yang namanya lahyi jamal, fi wasati ra'sihi, dan beliau berbekam di bagian tengah kepalanya. Ya, itu hadis untuk bab ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan tentang hadis kita ini. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Buhainah, ya, begitu dikatakan Ibnu Buhainah. Adapun nama beliau Abdullah, ya, Abdullah bin Buhainah. Buhainah ini sebenarnya nama ibu beliau, ya, nama ibu beliau, tapi beliau dikenal dengan penisbatan kepada itu. Adapun nama bapak beliau Abdullah, nama bapak beliau Malik, ya. Jadi beliau sebenarnya Abdullah bin Malik Al-Azdi. Jadi tapi memang ada sebagian, ya, yang masyhur seperti itu. Ada juga yang mengatakan nama lengkap beliau Abdullah bin Malik bin Buhainah. Jadi sebenarnya dia terhitung Ibnu Buhainah, terhitung kakek, ya. Tapi sebenarnya yang betul seperti yang kita sebutkan pertama, bahwa Buhainah adalah ibu beliau dan bukan bapak beliau. Abdullah bin Buhainah salah seorang sahabat yang mulia yang termasuk juga awal-awal di antara para sahabat dan terkenal dengan ibadahnya, seorang sahabat yang terkenal dengan ahli ibadah, dan beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat di akhir khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di sini beliau menyebutkan tentang salah satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang ihram, yang mungkin dianggap bisa merusak ihram seseorang, yaitu berhijamah, berbekam, ya. Bekam, saya kira sudah difaham, ya, bekam itu, ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan di sini tentang bekam. Pertama, bekam itu apakah dia satu sunnah ataukah dia sekedar salah satu alternatif dalam pengobatan, sebagaimana cara-cara teknik pengobatan atau obat yang lainnya dalam menyembuhkan penyakit. Ulama kita sejak dahulu berbeda pendapat tentang masalah ini, ya. Ini perlu difahami bahwa ini ada perbedaan pendapat, bahwa mereka tidak sepakat bahwa bekam itu adalah sunnah. Namun mereka sepakat bekam itu adalah sesuatu yang baik yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi apakah dia bagian ibadah ataukah dia hanyalah salah satu alternatif pengobatan sebagaimana pengobatan-pengobatan yang lainnya? Alasan ulama kita yang mengatakan dia bukan sunnah, dia hanyalah adat, ya, adat dalam artian hanyalah salah satu alternatif pengobatan dan tidak berpahala, ya, secara khusus orang yang melakukannya, karena bekam sebenarnya bukan produk Islam, ya, dalam artian dia bukan baru dikenal di zaman Islam. Dia adalah salah satu pengobatan yang sudah dikenal sejak dahulu, ya. Arab kuno, Arab dahulu
jahiliyah, bahkan juga Mesir kuno, ya, sejak zaman-zaman Fir'aun, ya, dan juga Cina sejak dahulu juga mengenal yang dinamakan dengan bekam. Maka dia bukan suatu pengobatan yang muncul dengan kemunculan Islam. Kemudian alasan juga sebagian yang mengatakan bahwa dia bukan satu ibadah karena Nabi kita SAW tidak diketahui melakukannya secara rutin kecuali jika beliau sedang sakit. Maka beliau menjadikan dia sebagai sesuatu alternatif penyembuhan, bukan karena sekedar melakukan suatu ibadah, ya. Kan ada biasa istilah bekam sunnah, ya. Bekam sunnah dalam artian biar tidak sakit, tapi untuk menjaga kebugaran atau sekedar untuk mendapatkan pahala maka kita berbekam, ya. Itu biasa dikatakan, ya, oleh sebagian. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, maka diketahui Nabi kita SAW melakukan bekam ini pada waktu ketika beliau sakit atau membutuhkannya dan tidak merutinkannya. Karena itu hadis-hadis tentang bekam beliau bisa dihitung dan diketahui sebab-sebabnya. Pandangan ulama yang lain mengatakan bekam ini sunnah dalam artian berpahala, dengan alasan bahwa walaupun memang dia dahulu dikenal, tapi tidak semua alternatif pengobatan yang dikenal sejak dulu itu diikrar, ya, diakomodir oleh syariat Islam setelah datangnya Islam. Dan tidak diragukan bahwa Nabi kita SAW pernah melakukannya, ya, sebagaimana hadis Ibnu Buhaina ini. Dan juga alasannya bahwa Nabi kita SAW paling tidak merekomendasikannya sebagai sesuatu cara penyembuhan yang baik. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kita SAW mengatakan, inna syifa fi salas, pengobatan itu ada pada 3. Syarbatu asal, minum madu, wa syartati mihjam, dan berhijamah, bekam, wa kayatin nar, dan pengobatan kay dengan besi panas. Dan kata beliau, diharamkan bagi umatku yang ketiga ini, ya. Jadi pengobatan dengan besi panas yang melukai, yang merusak, ini tidak diikrar dalam Islam. Dan di sini menunjukkan bahwa beliau merekomendasikan, ya, bekam bersama dengan minum madu. Maka sebagian ulama memahami ini adalah tanda bahwa dia adalah, atau ini bukti, ini bisa dijadikan dalil, dia adalah sesuatu yang ketika dilakukan dia bisa bernilai ibadah. Wallahu alam, ya. Wallahu alam dalam masalah ini. Tapi di antara ulama muasirin yang memilih pendapat pertama adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang memandang bahwa dia hanyalah bagian dari alternatif pengobatan dan bukan merupakan sunnah atau ibadah khusus. Tapi siapa yang memilih juga pendapat kedua, tidak ada masalah, karena ini juga ada ulama yang mengatakannya, dan juga tidak diragukan bahwa dia adalah sesuatu jenis pengobatan yang baik dan direkomendasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti yang kita sebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbekam kecuali ketika ada hal-hal yang khusus, ya, terjadi pada beliau, dan itu juga dikatakan dalam keadaan ini. Walaupun tidak disebutkan, namun dalam beberapa riwayat difahami bahwa ini beliau mengalami sesuatu yang membutuhkan beliau untuk berbekam, ya, sehingga beliau berbekam padahal beliau dalam keadaan ihram. Apa masalahnya ketika dalam keadaan ihram? Masalahnya adalah ketika bekam itu mengharuskan kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ihram kita, yaitu seperti cukur rambut atau mencabut bulu tertentu.
ketika kita mau membekam di titik-titik yang memang mengharuskan kita menggugurkan rambut, ya, menghilangkan rambut atau bulu umpamanya. Adapun kalau darah keluar tidak ada masalah pada hakikatnya, ya. Kalau sekedar darah keluar tidak ada masalahnya terkait dengan persoalan ihram kita. Yang ada masalah itu adalah ketika titik yang dianggap paling cocok untuk dibekam adalah yang mengharuskan kita cukur rambut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau bekam di tengah kepala beliau. Berarti mengharuskan untuk mencukur sebagian rambut kepala beliau. Nah, ini masalahnya, ya. Ini masalahnya. Namun hadis ini menjelaskan bahwa boleh yang seperti itu. Tidak membatalkan ihramnya. Ya, tidak membatalkan ihramnya. Tapi apa? Apakah dibayar fidyah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau bayar fidyah. Maka tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau kita kembali kepada illah yang berlaku kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau waktu itu terpaksa mencukur rambut kepalanya, ya. Karena apa? Karena untuk berobat, ya, untuk berobat. Dan beliau bayar fidyah atau tidak? Bayar fidyah, ya. Maka illah yang terjadi pada beliau sama dengan apa yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau harus mencukur rambutnya karena sebab tertentu. Oleh karena itu, ya, sebagian ulama kita mengatakan, dan memang itu yang lebih zahir wallahu alam, bahwa beliau juga mencukur rambutnya dan membayar fidyah, namun tidak berdosa dan ihramnya tetap bisa berlaku. Dalam artian ihramnya tetap jalan dan tidak mengurangi atau tidak merusak ibadah haji atau umrah beliau. Hadis ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu ya'khudhu bil asbab, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang terdekat dengan Allah dan yang paling tinggi tawakalnya juga kepada Allah. Beliau ketika ditimpa penyakit, beliau juga melakukan usaha-usaha yang bisa menyembuhkan penyakit beliau atau mengembalikan kondisi fisik beliau. Maka bukan merupakan ketawakalan yang tinggi, keimanan yang kuat ketika orang mengatakan saya hanya berserah diri kepada Allah. Allah yang memberikan saya penyakit, biarlah Allah yang menyembuhkan saya walaupun dalam waktu yang lama dan saya cukup menunggu sampai saya disembuhkan. Ya, enggak. Kita diperintahkan untuk berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa menyembuhkan diri kita. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Ya, tapi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Tapi pasti ada obatnya, ya, pasti ada obatnya. Maka dicari selama obat-obat tersebut bukan obat-obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaidah dalam berobat ini, ya, kalau ada yang memang sangat dianjurkan, disunnahkan, maka itu baik. Namun jika tidak juga, maka tidak mengapa selama tidak ada yang melarang penggunaan obat tersebut, ya. Selama dia tidak bersumber dari barang-barang atau zat-zat yang haram, dan selama cara kita juga melakukannya, menggunakannya tidak dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang perlu untuk diketahui terkait dengan hadis kita ini. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ini di antara letak atau titik yang terbaik pada waktu berbekam. Mana ahli bekam di sini? Ada ahli bekam di sini? Mana hajamnya di sini? Iya. Memang paling bagus? Iya. Baik, ya itu ya kurang lebih hal yang pertama. Sekarang kita bahas bab yang kedua
terkait dengan mencuci rambut kepala kita, ya, mencuci rambut kepala pada saat kita berihram. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sahabat yang juga dikenal dengan kunyahnya Abu Ayyub. Adapun nama beliau adalah Khalid, ya, Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Kunyah beliau adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan seorang sahabat yang mendapatkan kemuliaan besar karena ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah, beliaulah yang pertama kali memfasilitasi tempat tinggal, ya, untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Hunain dari Abdullah bin Hunain ini salah seorang dari maula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, atau sebagian mengatakan maula dari Abbas, bapak dari Abdullah bin Abbas. Maula artinya budak yang dimerdekakan. Beliau termasuk pelayan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan, "Inna Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Makhramah ikhtalafa bil abwa." Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhum ikhtalafa bil abwa, berbeda pendapat di abwa. Ini nama tempat juga. Keduanya sahabat, ya. Kenapa kita bilang radhiyallahu anhum padahal cuma dua orang? Karena Abdullah bin Abbas, dia dan bapaknya sahabat radhiyallahu anhuma, dan Miswar bin Makhramah juga beliau dan bapaknya sahabat, ya. Maka kita katakan radhiyallahu anhum karena kita mendoakan 4 orang, ya. Abdullahnya, Abbasnya, Miswarnya, dan Makhramahnya radhiyallahu taala anhum. Berbeda pendapat tentang satu masalah, ya, dan ini menjelaskan kepada kita ikhtilaf dalam masalah-masalah ilmiah syar'iyyah itu telah ada sejak dahulu, ya, bukan cuma di abad-abad ke-2 Hijriah dimulai dengan masa Abu Hanifah sampai masa Imam Ahmad umpamanya, tidak. Dia sejak para sahabat, ya, masih hidup telah terjadi ikhtilaf. Tapi bagaimana fikih ikhtilafnya, itu yang penting untuk kita pelajari, ya. Bagaimana fikih ikhtilaf yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dua sahabat ini berikhtilaf. Apa masalahnya, ya? Dalam persoalan apa mereka berbeda pendapat? Faqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yaksilu al-muhrim ra'sahu. Seorang yang muhrim, yang sedang ihram, boleh mencuci kepalanya, ya, boleh mencuci rambutnya, mencuci kepalanya. Wa qala al-Miswar, sedangkan Miswar radhiyallahu anhu mengatakan, la yaksilul muhrimu ra'sahu. Seorang kalau sudah ihram tidak boleh lagi mengganggu kepalanya, tidak boleh keramas, ya, tidak boleh membersihkan rambut dan kepalanya. Dua pendapat masing-masing dari sahabat, ya. Yang mana yang roji di sini? Kalau dua sahabat yang berikhtilaf, bagaimana cara mentarjihkannya? Bagaimana cara memilihnya? Dua sama-sama sahabat, sama-sama mujtahid. Maka belum ada sesuatu yang bisa mentarjihkannya. Karena itu, fa-arsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari. Apa jalan keluarnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengutus saya. Siapa itu saya? Abdullah bin Hunain, ya. Abdullah bin Hunain, siapa beliau Abdullah bin Hunain? Maula dari Abdullah bin Abbas atau maula dari Abbas, ya.
perlu ada yang mentarjih, ya. Ini menunjukkan ikhwah sekalian, ketika ada masalah ikhtilaf, jangan kita masa bodoh, kan khilaf. Perlu kita cari kira-kira yang mana yang roji ini, yang mana yang betul. Ya. Dan inilah sifat seorang penuntut ilmu, bahwa kita menghormati pendapat yang berbeda, tapi tidak berarti kita masa bodoh selama ada khilaf, biarkan khilaf. Sekali-kali kita pilih yang ini, sekali-kali kita pilih yang itu. Ya, tergantung kondisi atau yang mana mudahnya. Ya, tidak gitu fikih ikhtilaf yang dicontohkan oleh para sahabat. Ketika ada khilaf, mereka bisa bersikap dewasa, berjiwa besar, tapi tidak menghalangi mereka untuk tahu mana yang lebih tepat dan mana pendapat yang paling rajih. Apa yang dilakukan? Ya, ini ingat kawan sekalian, ketika kita bicara tentang sahabat, maka bayangkan ini juga ketika khilaf para imam-imam kita, ya. Karena biasa ada orang, mereka kadang menganggap imam-imam mazhab itu lebih besar daripada para sahabat, ya. Padahal tentu saja para sahabat adalah imam-imam fuqaha di zaman mereka dulu, ya. Jadi lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia, apatah lagi seperti seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan salah seorang habrul ummah, ya, yang dikatakan sebagai habrul ummah, artinya alimnya umat ini. Ya. Fa'arsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Diutus kepada Abu Ayyub al-Ansari. Khusus kalian, Abu Ayyub al-Ansari, siapa nama beliau? Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia, tapi mungkin tidak setenar keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merekomendasikan beliau untuk bertanya atau agar Abdullah bin Hunain bertanya kepada beliau? Karena kadang ilmu atau masalah yang sedang dibahas ini, dialah yang paling tahu, atau dia pernah melihat kejadian yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang memang secara umum terkenal sebagai paling faqih di antara sahabat. Dan ada sebagian sahabat mungkin tidak seluas ilmunya seperti ilmunya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas atau Mu'ad bin Jabal, tapi dia menguasai satu bidang tertentu atau satu masalah tertentu di mana dialah yang paling tahu tentang masalah itu. Maka ketika kita berbeda tentang masalah itu, kepada dialah kita rujuk, ya, kepada dialah kita rujuk. Dan itulah, ya, kenapa kadang, ya, ada sahabat kelihatannya bertanya kepada orang yang ternyata dia lebih dikenal sebagai ahli fikih daripada sahabat tersebut. Ya, jawabannya seperti itu, karena ilmu ini memang begitu tersebar dan tidak seorang pun yang bisa meliputi semua ilmu yang ada. Ya, Allah telah membagi-bagi ilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, setiap ada orang alim, ada lagi yang di atasnya. Ya, dan sekali lagi tidak ada di antara ulama seorang pun yang bisa meliputi semua ilmu yang ada. Abdullah bin Abbas ingin ada keputusan, maka beliau utus Abdullah bin Hunain untuk mendatangi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Hunain ketika mendatangi, fawajadtuhu yaktasil bainal qarnaini. Saya mendapati beliau mandi di antara al-qarnain. Ini dekat sumur, ya, dekat sumur, ya. Jadi satu tempat dekat sumur waktu itu. Ternyata ketika Abdullah bin Hunain datang, ternyata Abu Ayyub al-Ansari sementara mandi. Wa huwa yustaru bi thawbin. Dan waktu itu beliau di hijab, ya. Artinya dihalangi dari pandangan manusia dengan pakaian. Ya, jadi kita tahu kehidupan mereka serba sederhana. Jadi boleh dikatakan tidak ada toilet-toilet yang permanen, ya, di masa-masa itu.
sehingga mereka kadang menghalangi dengan apa yang mungkin, ya. Bahkan kadang sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia hanya dihijab oleh sahabat-sahabatnya, ya. Sahabat-sahabatnya menghalangi dari pandangan orang lain ketika buang hajat umpamanya, atau mandi dan melakukan hal yang seperti itu, ya, ketika membutuhkan untuk dijaga dari pandangan auratnya, maka mereka hanya membatasi dengan kain atau dengan tubuh manusia, atau dengan hal apa saja yang bisa digunakan untuk menghalangi dari pandangan orang lain. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepadanya. Faqala man hadha, ya, beliau ucapkan salam. Dan tidak disebutkan di sini secara langsung, ya, apakah beliau menjawab salamnya atau tidak, tapi ulama kita, ya, mengatakan ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan salam kepada orang yang bukan sedang buang hajat, ya. Kalau dia sekedar mandi dan dalam keadaan suci, maka tidak apa-apa kita mengucapkan salam kepadanya, ya. Seperti ini, ya. Beliau sementara mandi di sumur, dan waktu itu Abdullah bin Hunain mengucapkan salam kepada beliau. Kecuali yang sedang buang hajat, maka tidak kita ucapkan salam dan dia tidak boleh menjawab salam kita. Adapun tidak disebutkannya di sini beliau menjawab salam, maka boleh jadi ini hanya ikhtisar, ya, diringkas hadisnya, bukan berarti beliau tidak menjawab salamnya. Abu Ayyub, ketika ada orang yang datang kepada beliau, beliau mengatakan, man hadza, siapa ini? Ya, siapa ini? Dan ini adalah bagian sunnah, ya, bagian sunnah. Tuan rumah bertanya kepada siapa yang datang kepadanya, siapa tamunya. Kita tanya, siapa? Ya, siapa? Dan yang bertanya adalah tuan rumah. Dan sang tamu mengatakan, ana Abdullah bin Hunain, saya adalah Abdullah bin Hunain. Artinya sunnahnya adalah menjawab, ya, menjawab dengan menyebutkan nama. Ya, kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Jabir radhiyallahu taala anhu ketika dia tanya siapa, dia bilang ana, saya. Siapa? Saya. Ana, ya, sampai Rasulullah mengatakan saya. Artinya itu bukan jawaban, ya. Siapa saya? Semua orang bisa bilang saya, tapi sebut nama, ya, sebut nama ketika kita berstatus tamu dan ditanya siapa Anda. Dan ini sering kita ingatkan juga sama dengan ketika seorang nelpon, ya. Dulu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, sebelum ada internet, tulis adabul hatif, adab telepon. Ya, waktu itu belum ada internet, ya, belum ada WhatsApp, belum ada semuanya. Baru telepon yang ada, Masya Allah, ini sudah, waktu itu telepon sudah canggih, ya. Ada orang punya telepon di rumahnya sudah luar biasa, ya. Di antara adab telepon adalah ketika seorang nelpon, lalu yang ditelepon tanya, siapa Anda? Maka yang nelpon harus menyebut siapa namanya, ya. Jangan bilang saya. Dan jangan bilang masa antum tidak tahu, ya. Nah, itu juga bukan jawaban, ya. Atau dia berliku-liku jawabannya untuk membuat penasaran dan membuat jengkel saudaranya, itu juga tidak sunnah. Langsung saja jawab, ya. Selesai masalah, ya. Nah, itu telepon, ya. Kalau saat sekarang ini juga berlaku pada WhatsApp umpamanya, antum menchat seseorang dan mungkin nomor antum tidak tersave di HP-nya, maka mungkin dia tanya siapa, ya. Maka jawab antum, jawab nama antum, ya, sebut nama antum. Dan jangan tersinggung bahwa mas antum tidak tahu nomor saya, ya. Jadi mungkin ada sebabnya seorang tidak men-save nomornya antum. Ana Abdullah bin Hunain, saya Abdullah bin Hunain.
arsalani ilaika Abdullah bin Abbas as'aluka. Ya, beliau juga sebutkan hajatnya. Saya diutus oleh Abdullah bin Abbas untuk bertanya kepadamu. Ya, kita sebutkan hajat kita, ya, sebutkan hajat kita kepada tuan rumah. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kepalanya pada saat dia muhrim, pada saat dia ihram. Di sini beliau tidak hanya sekedar mengatakan apakah seorang muhrim bisa mencuci kepalanya. Beliau bahkan pertanyaannya sudah lebih dari itu, yaitu bagaimana kaifiyatnya, cara seorang yang muhrim mencuci kepalanya. Karena seandainya tidak boleh, maka Abu Ayyub akan mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka tidak usah lagi ditanya bagaimana caranya. Dan ketika beliau menjawab dengan caranya, berarti dia sesuatu yang dicontohkan, dibolehkan. Ini pertanyaan yang tepat, ya, pertanyaan yang sangat tepat, karena jawabannya langsung akan menyelesaikan persoalan yang ada. Bahkan dia sudah menanyakan dua sekaligus, boleh tidaknya dan kaifiyatnya, ya, bagaimana tata caranya. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, ya, ini masih di balik hijab ini, ya, di balik hijab. Dalam artian beliau masih terhalangi oleh pakaian yang menghalangi atau kain yang menghalangi beliau. Maka fawadha'a Abu Ayyub yadahu ala thawb. Maka pada saat itu Abu Ayyub meletakkan tangannya di thawb. Ya, tadi bicaranya di balik hijab. Maka mulai beliau pegang kain yang menjadi penghalang itu, fata'ahu hatta badali ra'suhu. Ya, beliau turunkan sedikit. Ya, jadi tampaknya tinggi, maka beliau turunkan sedikit kain itu atau hijab itu untuk kelihatan kepalanya, ya, supaya kentara kepalanya. Summa qala li insanin yasubbu alaihi. Kemudian beliau berkata kepada seseorang yang nampaknya dialah yang mengkhidmat beliau sejak tadi waktu beliau mandi. Beliau berkata kepada seseorang yasubbu alaihi, untuk menuangkan kepada beliau air. Usbub, ya, usbub artinya subbah, ya. Jadi bisa subba ya subba, subba ya subu, atau bisa usbub, ya. Tuangkan kepada saya air tersebut. Fasobba ala ra'sihi, maka dituangkan di atas kepalanya air. Summa harraka ra'sahu biyadaihi, kemudian beliau menggerak-gerakkan tangannya, ya, di kepalanya. Artinya menggosok-gosok rambutnya, ya, seperti orang yang keramas, seperti orang yang cuci rambut, ya, membersihkan rambutnya. Fa aqbala bihima wa adbar, ya, jadi kadang, ya, di bagian depannya, kadang di bagian belakangnya, ya. Wa qala hakadha ra'aituhu yaf'alu, beliau katakan begitulah aku melihat beliau melakukannya. Khusus sekalian, ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah-masalah seperti ini memang perlu diajarkan secara praktek, ya. Beliau tidak dari balik hijab mengatakan caranya begini, ya. Beliau sampai mau memvisualkannya, ya. Beliau keluarkan kepala, beliau perlihatkan kepalanya dan beliau suruh orang tuangkan, ya. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwa dalam bersuci boleh kita meminta bantuan orang lain, ya. Pernah kita bahas kalau berwudu seperti hadis Humran, beliau berwudu, Utsman berwudu, lalu Humran menuangkan kepada beliau. Mandi pun bisa begitu, ya. Mandi kita minta bantuan orang lain, ya. Kita kita minta untuk dituangkan air di kepala kita, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Biar orang lain, ya. Tapi tentu saja tetap dengan menjaga aurat kita, ya. Dan juga bisa tentu saja dengan pasangan kita, ya. Dengan suami dan istri tentu saja ini lebih bisa lagi, ya. Kalau ini tanpa hijab, ya, tanpa hijab, itu dibolehkan, ya. Masing-masing menuangkan dan masing-masing saling menuangkan untuk dirinya dan untuk pasangannya, itu juga dibolehkan.
Ini langsung menjawab ya, langsung menjawab pertanyaan. Kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Langsung dipraktekkan ya. Ini cara cerdas ya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Hunain ini. Hakadha ra'aituhu yaf'al, begitulah saya melihat beliau melakukannya. Artinya bukan sekedar cara beliau mencuci rambut maksudnya, tapi beliau mau ajarkan bahwa dulu waktu beliau sedang ihram pernah melakukan ini. Ya, jadi ini bukan sekedar pertanyaan bagaimana caranya Rasulullah mencuci rambutnya sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana beliau ketika ihram, apakah mencuci rambutnya? Mencuci rambutnya. Bagaimana caranya? Sebagaimana cara orang biasa mencuci rambutnya, keramas ya, sama saja. Tentu saja ya, sebagaimana yang pernah kita terangkan, ada hal yang perlu dihindari, yaitu harum-haruman ya, harum-haruman. Jadi pun kalau pakai sabun atau pembersih semacam sampo lainnya, kalau bisa dihindari yang sangat harum ya, atau kalau bisa yang tidak beraroma tapi bisa memang menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita, sabun atau sampo yang tidak terlalu beraroma tapi bisa menghilangkan kotoran-kotoran di rambut kepala kita. Dan sebagian ulama membolehkan selama dia baunya tidak persis sama dengan bau parfum ya, dia sekedar bau-bau yang tampaknya seperti bau tabi'i tapi kadang ada harumnya ya. Di antara alasan mereka, ketika kita muhrim, kita ihram, kita biasa makan makanan yang sebagian makanan itu harum ya, punya aroma tertentu yang harum, dan itu tidak terlarang bagi orang yang ihram karena memang dia suatu yang tabi'i ya, suatu yang alami ya, dan kadang sebagian sabun dan sampo seperti itu. Tapi ketika kita mau berhati-hati, tentu saja lebih baik boleh ya, tapi menghindari yang sangat harum karena itu termasuk di antara mahdzuratul ihram. Terakhir, apa yang terjadi setelah ini? Tidak disebutkan dalam hadis kita ini, namun dalam riwayat yang lain dikatakan Abdullah bin Hunain pulang dan menyampaikan hal ini kepada kedua sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Miswar langsung membenarkan dan siap untuk menerima informasi itu dan siap untuk rujuk dari perkataannya. Bahkan memuji Abdullah bin Abbas bahwa beliau lebih faqih daripada beliau. Inilah sikap yang sangat baik ketika kita ikhtilaf. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, ketika kita ada ikhtilaf, langsung rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sudah ada dalil yang sampai kepada kita, kita siap rujuk dari pernyataan kita yang keliru. Dan inilah fikih sahabat dalam berikhtilaf. Sekiranya ini, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.